memang Chika itu 11-12 sama sifatku, dengan dia mempunyai kemampuan untuk melihat dan menerawang tentang seseorang di belakangnya itu ada apa. Dan susahnya cuma di sini aku harus nggak bercicilan, sedangkan aku anaknya nggak bisa diem banget guys. Dan aku juga aktif kan, sering banget bikin konten horor, tapi di sini tuh tahan-tahan, nggak boleh ngomong gitu sih. Jadi itu doang challenge-nya untuk menjadi Chika. Pakai baju SMA juga. Iya ya, padahal aslinya aku udah siap untuk menikah 25 tahun, tapi iya aku pakai baju sekolah di sini. Tantangan mungkin lebih ke dari kan sama-sama indigo, mungkin di film ini selain gestur itu tadi mungkin ada tuntutan apa dari sutradara? Tuntutannya itu jadi sebenarnya aku tidak bisa menggambar, tapi pada saat reading semuanya dari karakter, Kak Kenny itu minta untuk bisa nggak dek kalau kamu gambar sesuatu yang kamu lihat, kamu tuh gambarnya apa? Dan jujur waktu awal-awal aku cuma kayak bundar-bundar karena aku nggak tahu aku harus gambar apa, tapi alhamdulillah diajarin, dikasih tahu juga kayaknya karakternya harus kayak gini, kamu harus lebih tajemin soal ini itu, dan itu sangat membantu. Makanya menurutku ini salah satu karya yang hebat dari Kak Kenny, karena aku salut sih bisa tergabung dengan direct ini. Lokasi syuting di mana? Waktu itu kita full lokasi syutingnya di Sukabumi, Sukabumi perkampungan gitu. Kan fiksi ya sensitif seperti Betul. itu. Lokasi syuting waktu itu seperti apa sih kalau dari sudut pandang Aslinya ya, pandangan aslinya aslinya. Priscilla ya, bukan Chika. Jadi kalau lokasi syutingnya kalau udah nonton tuh ada part sekolah. Jadi part sekolah itu memang kebetulan kita syutingnya benar-benar di sekolah, dan ada toilet yang sebenarnya sudah lama kosong dan emang udah ditutup waktu itu, tapi di situ kita buka, dan pada saat itu posisinya kayak di bilik aku yang aku syuting, sama sebelahnya itu ada sosok perempuan yang pada saat itu memuntahkan kayak cairan darah, itu tuh nempel di atas. Jadi selama syuting kita semua tuh sampai kayak pada puyeng-puyeng aja, tapi aku nggak berani ngasih tahu karena kan di situasi kayak gitu nggak boleh ngerubah mood juga pemain lain. Jadi kita mencoba untuk kayak chill aja bro. Enggak. Cuma sekedar ngelihat atau komunikasi sih? Komunikasinya cuma dia ngasih tahu kalau dulunya bekas pemindahan dari apa ya, kayak rumah sakit zaman dulu di Belanda yang pemindahan dari kalau misalnya orang yang sudah meninggal kayak rumah dukanya gitu. Nah itu tuh deretan dari si rumah deretan dari rumah itu dan juga tanah itu kebetulan. Di sini filmnya soal kayak pemuja setan. Betul. Gitu. Ini kan pernah dengar kalau di kehidupan nyata benar ada nggak sih? Bener sih, maksudnya kayak pemujaan setan itu sampai saat ini kebetulan sampai 2023 ini masih ada. Cuma memang kalau ini kan digambarkan dengan bentuk looks yang sebenarnya itu ada di luar negeri. Kalau di kita mungkin lebih banyak tentang kayak hewan kali ya, kayak misalnya kambing, sapi, kerbau dan sebagainya, itu masih sangat terjadi sampai saat ini di negara kita. Jadi pada saat ngobrolin tentang perjamuan iblis ini, Kak ini juga ngobrol kayak sebenarnya ketika mereka memerlukan tumbal, siapa sih yang jadi tumbal? Aku bilang selalu orang terdekat, contohnya keluarga atau bahkan istri atau suami kita. Jadi banyak banget sharing tentang hal itu juga sama Kak Kenny dan eksekutif produser. Film keberapa ini sih? Keberapa ya? Alhamdulillah kalau untuk horor ini kayak udah film ke 11. Tapi kalau digabungin sama film lainnya film ke 15. Selama proses syuting, secara kamu kan punya ya indra keenam lah bisa dibilang seperti itu. Beberapa kru mungkin teman-teman cast lainnya sempat ngobrol juga nggak sih kamu mengenai ini lokasi gimana sih, ini gimana kayak gitu. Nah uniknya di sini kalau kalian nonton film ini tuh mereka kan memang dibangun untuk menjadi pemberani ya, rata-rata pemberani karakternya. Aslinya mereka nggak ada yang berani. Jadi kalau di lokasi dan di set, Frisley nggak boleh ngomong apa-apa ya. Dek nggak usah cerita apa-apa ya, kayak Frisley jangan kasih tahu ya. Kalau ada jangan kasih tahu. Jadi di situ aku harus kayak nggak boleh ngomong. Ada apapun di sekitar kita kayak ya udah diam aja gitu. Tapi alhamdulillahnya ngebantu juga sih jadi Chika. Yang terparah memang yang cuma di kamar mandi itu juga. Kamar mandi saat sekolah. Tapi tempat-tempat yang lain ada juga atau? Enggak sih, kebetulan enggak, karena memang sebelum proses syuting udah ada kayak sesajen gitu loh, maksudnya kayak kita kulon jadi kulon dari yang ngejagain daerah sekitar kulon dulu, karena kan memang banyak daerah ya maksudnya di film ini, jadi mereka kulon dulu supaya cast gak ada yang terganggu. Rizky selama ini lebih banyak dapatnya horor gitu ya? Horor. Pengennya mungkin pengen keluar juga sebenarnya, pengen tertarik, iya tertarik banget sih, malah kalau bisa aku pengen komedi. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini memang horor, cerita juga, apalagi di
tahun depan insya Allah juga akan menulis cerita berdasarkan ceritanya aku sendiri, jadi produser juga. Iya. Jadi itu yang mungkin ini kayak tabungan aku untuk menjadi produser ke depan. Sudah sejauh mana itu tabungannya? Novel sudah beres. Kalau skrip masih di draft dulu sama memastikan untuk pemilihan sutradara. Tapi tunggu aja. Apa yang mau diceritain dari sosok Lizzy lewat film itu nanti? Pastinya tentang Marsha, persahabatan antara aku dengan mereka dan cara aku untuk menerima kehadiran mereka di hidup aku. Itu sih. Bagian terpenting yang harus banget diceritakan tentang Penerima, Marsha. ya. Bagian terpentingnya itu aku nerima sisi indigonya. Aku deal sama diriku sendiri karena sebenarnya yang orang lain tidak tahu mungkin kalau aku tuh pernah mengalami krisis jati diri di mana aku sampai konsultasi sama psikolog, psikiater dan sebagainya dan akhirnya terbentuklah menjadi Flashback. Sampai akhirnya bisa menerima berdamai dengan kemampuan itu ya. Betul. Berarti akhirnya sempat menolak nih, maksudnya sempat nggak terima gitu berarti. Sempet banget, apalagi berhubungannya kan sama kepolisian, forensik ya, dan itu juga akan aku bahas di filmnya nanti. Oh, target kapan? Mungkin targetnya kapan semua dirampungkan? Beresnya. Insya Allah kalau nggak mundur Januari 2024 kita syuting.